Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Ustazah Dewi dalam pelajaran Matematika kelas 5 Home Learning yang ketiga. Target pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami konsep pembagian dan mampu melakukan pembagian dengan beberapa bilangan hingga 1.000.000. Kemudian yang kedua, memahami konsep operasi gabungan dan mampu melakukan operasi gabungan dengan beberapa bilangan hingga 1.000.000. Yang ketiga, memahami konsep KPK dan FPB. Untuk materi yang pertama adalah pembagian. Tentunya kalian masih ingat ya pembagian. Kita hanya kilas balik sedikit saja ya. Pembagian itu adalah pengurangan yang berulang ya. Contoh sederhananya adalah misalnya di sini 12 dibagi 4. Maka artinya 12 kita akan kurangi dengan angka 4 sampai dia menghasilkan 0 ya. 12 dikurang 4, 8, 8 dikurang 4, 4, 4 dikurang 4, 0 ya. Nah, setelah kita kurangi, kita lihat terjadi berapa kali pengurangan. Ternyata terjadi 3 kali pengurangan. Maka hasil dari 12 dibagi 4 ini adalah hasilnya 3. Karena terjadi 3 kali pengurangan yang berulang. Mudah-mudahan antum masih ingat ya. Nah, jika angka yang dibagi lebih banyak, maka kita butuh cara lain untuk melakukan pembagian. Berikut ini caranya. Silakan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik dengan saya Bonita. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana adik-adik menghitung pembagian dengan cara porogapit dan cara tersebut dengan cepat dan tepat. Ya, terkadang adik-adik itu menghitung porogapitnya itu benar cepat, tapi hasilnya itu kurang tepat. Oke ya, ibu punya soal, misal contoh yang pertama ya, contoh misalkan 612 dibagi dengan 3. Jadi seperti ini. Cara menghitungnya porogapit kan seperti ini. Nah, yang dibagi siapa? 612 kan, berarti 612-nya yang ditaruh dalam 612 dibagi dengan bilangan 3. Yang membagi itu adalah bilangan 3 ditaruh di luar. Oke. Nah, setelah ini cara menyelesaikannya, kita mulai mengerjakan dari depan dulu kan. Nah, dari depan kita ambil satu angka dulu. Kita lihat 6, ini kan ada angka 6 dibagi dengan 3 itu sama dengan berapa? Atau kalau ada bingung 6 bagi 3 berapa ya? Cari aja 3 dibalik, 3 dikalikan berapa yang hasilnya ada 6. 3 kali berapa? 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti ini dari 3 dikali 2. Sini ya. Setelah itu diurangi. Selanjutnya 6 dikurangi 6 itu kan kosong, habis, enggak usah ditulis. Selanjutnya kita masih ada angka 1 sama angka 2. Nah, ini kan kita turunkan, angka 1 turun, ini 1. Nah, 3 kan ini sudah turun angka 1 dibagi 3 bisa enggak? Atau mungkin 3 kali berapa yang hasilnya ada 1? Kan enggak ada. Nah, otomatis kita turunkan angka yang selanjutnya, yaitu angka 2. Nah, ini kan berarti ketemunya ada angka 12. 12 dibagi 3 sama dengan berapa ya? Atau 3 kali berapa yang hasilnya ada 12? Itu kan 3 kali 4. 12 itu adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, kalau misalkan adik-adik lihat di sini, ini kan 612 dibagi 3 itu hasilnya 24. Nah, ini yang sering terjadi, yang
sering adik-adik lakukan, kesalahan yang terjadi. Kita cek ya. Kalau misalkan kita jawabannya benar, otomatis ketika dikalikan itu kan harusnya hasilnya 612. Kita cek dulu. 24 dikali 3. Cek hasil ya. 24 dikalikan 3. 4 dikali 3 kan sama dengan 12, berarti 2 masih nyimpen 1. Oke, selanjutnya 3 dikali 2. 3 dikali 2 kan sama dengan 6. Tadi nyimpen 1 kan, ditambahkan 1 jadi tuh 7. Coba lihat sama atau enggak? 72 ini 612. Tidak kan? Berarti ini cara mengerjakannya ini salah. Oke. Kenapa? Kenapa kok salah? Karena ketika kita mengecek hasilnya 72 bukan 612. Nah, ini yang sering terjadi sama yang dilakukan sama adik-adik ketika kita menggunakan pembagian dengan cara porokabir. Nah, yang benar itu adalah seperti ini. Oke. Sama ya. 612 dibagi dengan 3. Caranya seperti tadi sama. Kita ambil angka dari depan kan 6. 3 kali berapa yang hasilnya ada 6? 3 kali 2. 6. Nah, 6 ini dari 3 kali 2. Setelah itu, nah, tadi kan kita menurunkan angka. Angka 1 diturunkan. 1 dibagi 3 itu kan nggak bisa, atau 3 kali berapa yang hasilnya 1 kan nggak bisa, otomatis 2-nya juga ikut sekaligus tuh turun secara bersamaan. Berarti kan 1 dan 2 itu turun secara bersamaan. Nah, tadi Bu Nita sudah tuliskan, jika menurunkan 2 bilangan bersamaan berarti 1 dan 2 diturunkan bersamaan. Nah, yang harus adik-adik lakukan itu tambahkan bilangan 0 di atas hasilnya di sini. Ini tadi kan 12-nya ini 1 dan 2 itu kan turun secara bersamaan. 1 turun, 2 juga turun. Dua-duanya bareng bersamaan. Nah, itu harus ditambahkan 0 di atas hasilnya ini. 20 ini. Seperti itu. Jadi jangan lupa menambahkan 0 di atas ini ketika adik-adik menurunkan 2 bilangan secara bersamaan sekaligus. Nah, setelah itu baru kita hitung 12 ini 3 dikalikan berapa, atau 12 dibagi 3 itu sama dengan berapa? Kan 4. Baru ditulis di sini 4. 3 dikali 4 kan sama dengan 12. Ini dari 3 dikali 4. Oke, baru kita kurangkan, hasilnya kan 0. Kalau misalkan hasilnya sudah 0 berarti kan sudah selesai, hasilnya 204. Sekarang kita cek hasilnya seperti yang tadi kita sudah lakukan. Cek hasilnya, otomatis ini 204 dikalikan dengan 3. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Berarti yang ditulis angka yang belakang. 12 angka yang belakang itu kan 2, yang 1 disimpan. Oke, setelah itu 3 dikalikan 0. 3 dikalikan 0 berapa hasilnya? 0. Tapi tadi kita masih punya simpenan 1, berarti kita tulis 1. Kemudian terakhir 3 dikalikan 2. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya sama, 612. Ini juga 612. Oke. Nah, ini adalah cara yang benar. Jadi adik-adik jangan sampai lupa. Kalau misalkan yang ini salah. Kenapa kalau salah? 72 tidak sama dengan 612, sehingga jawaban cara seperti ini salah. Yang benar yang ini. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya, contoh yang kedua. Nah, ini bilangannya agak lebih besar. 7.824 dibagi dengan 6. Oke. 7.824
824 dibagi 6. Pertama kita ambil satu angka dulu yang paling depan, yaitu angka 7. 7 dibagi 6 itu hasilnya berapa? Kalau misalkan tidak bisa, cari yang mendekati, atau 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7. Boleh mendekati tapi tidak boleh lebih. 6 dikali 1, 6 dikalikan 1 itu kan hasilnya adalah 6. 6 ini dari ini ya. Oke. 1 ini dari 6 dikali 1 sama dengan 6. Setelah itu baru dikurangi. 6 kali 2 kan sama dengan 12. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sini kan hanya angkanya 7, nggak boleh lebih, tapi boleh kurang atau mendekati. Setelah itu kan dikurangi. 7 dikurangi 6 atau 7 diambil 6. 7 diambil 6 kan sama dengan 1. Oke, kita tulis 1. Nah, kemudian 1 ini dibagi 6 kan tidak bisa, atau 6 kali berapa yang hasilnya 1 kan tidak bisa. Berarti kita harus menurunkan satu angka di belakang ini. Nah, diturunkan. Ingat ya, menurunkannya harus 1/1, nggak boleh langsung 2. Nah, ini kan ada 8, berarti sehingga jadi 18. 6 kali berapa yang hasilnya 18? 6 kali 3. 3 ini dari 6 dikali 3 sama dengan 18. Oke, gini ya. Oke. Nah, 18 diambil 18 kan hasil 0 kan, habis. Tapi kalau misalkan ada yang nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa, karena kan sudah habis. Kemudian selanjutnya kita kan masih ada 2 angka di belakang ini, angka 2 sama ada angka 4. Kita turunkan 1, 2. Nah, 2 ini ketika dibagi 6 kan tidak bisa. Nah, berarti otomatis sekaligus menurunkan angka 4. Nah, 2 dan 4 ini kan turunnya langsung sekaligus. Nah, tadi kalau kita menurunkan 2 bilangan bersamaan, ditambahkan apa? Ditambahkan 0. Berarti ini kita menambahkan 0 di atas ini, di hasilnya ini tadi ditambahkan 0. Nah, setelah itu baru 6 kalikan berapa yang hasilnya 24. 6 kali 4. 6 kali 4 itu dari 24 ini dari 6 dikali 4. Oke. Nah, 0. 24 diambil 24 hasilnya 0. Selesai. Berarti hasilnya 1304 itu hasilnya adalah 7824 dibagi 6 sama dengan 1304. Kita sudah menemukan hasilnya 1304. Nah, ini untuk supaya istilahnya adik-adik lebih yakin jawabannya, ini bener nggak sih jawaban saya 1304. Nah, cara ngeceknya kayak tadi, dikalikan, dibalik, dikali ya. Berarti hasilnya ini tadi yang sudah kita temukan 1300. Kita cek hasil ya. Cek hasil 1304 dikali dengan 6 itu nanti harus jawabannya 7824, supaya adik-adik yakin jawabannya bener apa enggak sih. 6 dikali 4 itu kan sama dengan 24, berarti yang ditulis 4 nyimpen 2. 6 dikalikan 0 hasilnya kan 0. Kemudian tadi kan kita masih nyimpen 2, ditulis 2 di sini. Nah, setelah itu 6 dikalikan 3. 6 kali 3 sama dengan berapa? 18 kan? 18 berarti yang ditulis angka 8, yang 1 disimpan. Kemudian terakhir 6 dikali 1. 6 kali 1 berapa? 6. Tadi nyimpennya 1, sehingga jadi tuh 7. Oke, sama bukan? Nah,
sama. Nah, kalau sudah sama berarti jawaban 1304 ini sudah pasti akurat benar. Untuk materi pembagian ini sekian dulu. Harapannya adik-adik ketika menghitung pembagian dengan porogapit itu nggak salah lagi. Jadi cepat dan tepat. Gitu ya. Sekian dari saya, kita ketemu lagi nanti dengan video-video yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai alat bantu melakukan pembagian dengan cara porogapit tadi, kita bisa membuat tabel perkalian di sampingnya. Kalian kan pernah ingat kan waktu kelas 5 pernah melakukan seperti itu. Nah, nanti dengan tabel itu kita bisa melihat berapa bilangan yang dikali dengan 12 yang hasilnya tidak lebih dari soal yang ditanyakan. Ya, contoh misalnya yang contoh di samping nih 1740 dibagi 12. Seperti yang tadi ada di video, kita bagi satu persatu. 1 dibagi 12 tidak bisa 0. 0, maka taruh di atas 0. 0 kali 12, 0, turun ke bawah 0. Kemudian 1 dikurang 0, 1. Nah, 1 turun 7. Akhirnya 17. 17 dibagi 12 dapat 1, tulis di atas. 1 dikali 12, 12 taruh di bawahnya 17. Kemudian 17 dikurangi 12 hasilnya 5. 5 dibagi 12 tidak bisa, turunkan 4. 4 turun jadi 54. 54 dibagi 12, lihat di tabel hasilnya berapa dikali 12 yang hasilnya tidak lebih dari 54, dapat 4. Tulis 4 di atas. Kemudian dikali ke bawah, 4 kali 12 hasilnya 48, letakkan di bawah 54. 54 dikurangi 48 hasilnya 6. 6 dibagi 12 tidak bisa, maka turun lagi 0 yang satu terakhir, jadi 60. 60 bagi 12 ada di dalam tabel hasilnya 5, tulis di atas 5. 5 kali 12 sama dengan 60. 60 dikurang 60 hasilnya 0. Maka kita dapat jawabannya adalah 145. Kalian bisa uji coba terbalik ya, atau cek hasil, benar nggak 145 dikali 12? Insya Allah hasilnya betul, 1740. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi tadi, Ustazah berikan contoh latihan soal. Berikut contohnya, kerjakan dengan cara porogapit sampai hasil pengurangannya 0. Nanti saja ini dikerjakan terakhir, silakan nanti antum pindahkan di buku catatan antum. Sekarang kita masuk ke operasi gabungan atau operasi campuran. Nah, ada urutan-urutan dalam pengerjaan operasi bilangan gabungan atau campuran ini. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam tanda kurung. Jadi itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian dikerjakan dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara urut dari sebelah kiri. Dan yang keempat, perkalian dan pembagian dikerjakan secara urut dari sebelah kiri. Berikut contoh soalnya. Nomor 1, 1500 dikurangi 1200 ditambah 1000. Nah, ini kan ada gabungan ya. Nah, karena di sini tidak ada yang di dalam kurung, ya, maka urutan yang pertama lewat ya. Kemudian tidak ada perkalian dan pembagian. Nah, berarti cara mengerjakan yang pertama kita langsung kerjakan dari sebelah kiri urutan pertama itu yang dilakukan duluan. Pengurangan dulu. Nah, 1500 kurang 1200 hasilnya 300, kemudian 300 ditambah 3000 hasilnya 3300. Soal nomor 2. 200 dikali kurung buka 15.000 dikurangi 10.000 kurung tutup. Nah, di sini ada soal dalam kurung. Maka inilah yang kita kerjakan pertama kali, walaupun dia soalnya pengurangan. Ya, jadi 15.000 dikurangi 10.000 hasilnya 5.000, kemudian kita kalikan dengan 200. Hasilnya adalah 1 juta setelah dikalikan 200. Berikutnya soal nomor 3. 100 dikurang 6 dikali 10 dibagi 4 ditambah 8. Nah, ini tidak ada soal yang di dalam kurung. Nah, berarti kita lihat yang urutan kedua apa? Ada perkalian, ada pembagian. Itu duluan yang kita kerjakan. Mulai dari perkalian terlebih dahulu karena dia dari urutan kiri, perkalian yang operasi perkalian yang pertama kali. 6 kali 10, 60. Berarti kita tulis 100 dikurang 60 dibagi 4 dibagi 8. Selanjutnya kita lihat operasi pembagiannya. 60 dibagi 4, hasilnya 15. Kita tulis kembali 100 dikurang 15 ditambah 8.
Selanjutnya kita mulai kerjakan dari yang sebelah kiri. Pengurangan dulu, 100 kurang 15 hasilnya 85, ditambah 8 hasilnya 93. Nah, demikian ya contoh soalnya. Nah, berikut adalah latihan soal untuk semakin memantapkan pemahaman kalian tentang operasi gabungan atau campuran. Silakan ditulis di kertas, di catatan antum, kirimkan ke ustazah nanti di akhir penyampaian materi. Berikutnya kita masuk ke materi FPB dan KPK. Yang pertama adalah FPB. FPB kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu tanpa ada komanya. Contoh misalnya, faktor dari 8. Berarti bilangan-bilangan yang bisa dibagi dengan angka 8. 1, 8 dibagi 1 bisa. 2, 8 dibagi 2 bisa. 3, 8 dibagi 3 nggak bisa. Ada komanya. 4, 8 dibagi 4 bisa. 8 dibagi 8 bisa. Maka faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Berikutnya 12. 12 kita bagi 1 bisa. Kemudian dibagi 2 bisa kita tulis. Dibagi 3 bisa. Dibagi 4 bisa. Dibagi 5 tidak bisa, hasilnya koma. Dibagi 6 bisa. Dibagi 7 nggak bisa. 8 tidak bisa. 9 tidak bisa. 10 nggak bisa. 11 tidak bisa. 12 bisa. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Selanjutnya persekutuan. Persekutuan itu adalah bilangan yang nilainya sama, ya, antara bilangan yang faktornya itu sama antara bilangan yang satu dengan bilangan yang berikutnya. Contoh di sini antara 8 dan 12, maka faktor persekutuan yang sama bilangannya itu adalah 1, 2, 4. Nah, itu sama ya. Nah, ketika dijadikan faktor persekutuan terbesar, maka di antara faktor persekutuan yang paling besar adalah 4. Maka FPB-nya sama dengan 4. Berikutnya adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, berarti cara kita mencarinya, karena namanya kelipatan, berarti kita harus lipatkan, kita kali. Ya, contoh misalnya di sini 8 dan 12. Kelipatan dari 8 berarti 16, 24, ditambah-tambah terus 8 ya. 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 24, 24 tambah 8 32, lanjut 40, 48, 56 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 12. 12 tambah 12 24, tambah 12 lagi 36, tambah 12 lagi 48 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan tadi ini kita cari yang samanya, persekutuannya yang sama-sama ada di 8, ada di 12. Kita lingkari. Ada 24, ada 48. Nah, sekarang kita cari yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan tadi, yaitu 24. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, kalau bilangannya masih kecil, enak kalau kita menghitung FPB dan KPK dengan cara seperti tadi. Namun kalau bilangannya sudah lebih besar, maka kita punya cara yang lain, yaitu dengan cara pohon faktor. Nah, untuk mencari pohon faktor, yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu adalah ada yang namanya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima yaitu sebuah bilangan yang dia cuma punya 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain kecuali dengan bilangan itu sendiri atau dengan dibagi 1. Contoh misalnya di sini 2 itu faktornya hanya ada 1 dan 2. 3 juga sama, 1 dan 3. 5 faktornya hanya 1 dan 3. Jadi bilangan prima itu ada 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya lagi ya, yang mana dia nggak bisa dibagi dengan bilangan apapun kecuali dibagi bilangan dia sendiri atau 1. Itu namanya bilangan prima. Nah, pohon faktor ini adalah kita membagi bilangan yang akan kita cari FPB dan KPK-nya dengan bilangan prima itu.
Nah, contohnya ini, ada bilangan 20, 24, dan 72. Kita mau cari FPB dan KPK-nya menggunakan pound faktor. Nah, pertama 20 dulu. Kita bagi dulu dengan 2, bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 20 dibagi 2 bisa hasilnya 40, bagi lagi 2 hasilnya 5. Nah, 5 itu sudah bilangan prima, sudah mentok, maka sudah tidak bisa dibagi lagi. Berikutnya 24. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, 3 itu sudah bilangan prima, mentok, sudah tidak bisa dibagi lagi. 72 juga. 72 dibagi 2, 36. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Nah, itu sudah bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi, maka sudah stop di situ. Selanjutnya kita akan menuliskan bilangan faktor dari 20, 24, dan 72. Kita lihat, tulis 2, 2-nya ada berapa? Yang kita tulis hanya bilangan primanya saja. Ya, yang kita tulis hanya bilangan primanya saja. 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 ya, dikali 5. Kemudian yang 24, 2-nya ada 3 kali, maka 2 pangkat 3 dikali 3. Yang 72, 2-nya ada 3 kali, 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada 2 kali, maka 3 pangkat 2. Nah, seperti inilah penulisan faktor dari bilangan hasil perhitungan tarif pound faktor. Berikutnya kita cari FPB dan KPK-nya. Untuk mencari FPB terlebih dahulu, kita lihat bilangan yang sama. Faktor dari 20, 24, dan 72 yang sama adalah angka 2. Dua-duanya di ketiga bilangan itu ada angka 2-nya. Maka itu saja yang kita lihat. 2, kita tulis 2. Kemudian kita cari pangkatnya yang paling kecil. Jadi karena kita cari FPB, faktor persekutuan terbesar, maka yang kita cari pangkat yang paling kecil, kebalikannya, yaitu 2. Maka 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk mencari KPK adalah caranya dengan kita mengalihkan semua faktor bilangan yang ada di ketiga bilangan tadi. Ada 2, ada dikali 3, dikali 5 ya. Nah, kemudian kita cari pangkatnya yang paling besar ya. Jadi kebalikannya, kita cari KPK kelipatan persekutuan terbesar, kita kelipatan persekutuan terkecil, kita cari pangkat yang terbesar. 2 berarti cari yang pangkat paling besarnya berapa? 3, tulis 2 pangkat 3. Yang 3 pangkat paling besarnya berapa? 2, kita tulis 3 pangkat 2. Kemudian 5 kita tulis. Kita kalikan, hasilnya adalah 360. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi sebelumnya, sama ya hasilnya ya. 306, beda ya. Tadi soalnya beda. Nah, nanti kita uji coba lagi dengan soal yang berbeda untuk melatih pemahaman kalian. Nah, demikianlah tadi materi tentang pembagian operasi bilangan jam KPK dan FPB ya. Jika masih ada yang belum paham, silakan nanti langsung tanyakan kepada Ustazah. Kita tutup materi hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.